penanganan informasi dari itu sejak laporan awalnya kapan dan apakah benar itu pelakunya itu adalah pimpinan pondok pesantren, Pak? Dan apakah sudah ditahan? Satu-satu ya. Oke. Jadi saya jawab dulu Pak ya. Oke. Terkait permasalahan ini sebenarnya sudah berlangsung dari 2019. Dari 2019. Cuman dalam artian namanya anak-anak ya kan, penuh tekanan, dan dalam artian juga ada sedikit pressing dari terlapor. Jadi mereka nggak berani speak up dalam artian berbicara dan melaporkan hal ini. Nah, berawal dari hari Sabtu tanggal 11 Januari itu ada satu orang yang datang ke sini melaporkan hal ini yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena beliaunya juga minta si anak-anak dirahasiakan. Jadi berawal dari informasi itu bahwa ada terjadinya tindak pidana cabul di dalam pondok pesantren Nurul Ilmi. Terkait dengan hal itu, kami langsung mengumpulkan bahan keterangan, informasi. Setelah itu, ternyata kami datangi ke pondok pesantren, kami mendapati satu saksi di mana itu yang juga tidak bisa disebutkan namanya sekarang ini, secara membenarkan cerita itu dan dari cerita dari para korban. Nah, ada satu korban yang dalam artian yang berani, ABD namanya, inisialnya ABD. Jadi untuk sekarang ini, sementara ini, sebelum rekan-rekan bertanya, ada beberapa korbannya dari alur cerita dan ibaratnya mulai dari tahun 2019 itu diduga ada 20 orang. Ada 20 orang, cuman yang berani yang ibaratnya ngomong dan melaporkan hal ini cuma ada 5 orang. Cuma ada 5 orang yang berani dalam artian itu tidak sampai sekarang pun dalam artian memperjuangkan keadilan mereka. Dalam artian betul pada saat sekarang ini mereka ada sebagian yang sudah dewasa karena kejadiannya di tahun 2022 waktu mereka masih di bawah umur. Nah, ada kalau untuk pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atau gimana prosesnya? Betul. Jadi untuk tersangka dan ibaratnya sudah dilakukan penahanan. Sudah kami periksa sebelum tersangka, kami juga memeriksa sebagai saksi dulu dalam artian memenuhi hak dari hukumnya terlapor. Habis itu kita tetap gelar perkara, setelah gelar perkara, TAP PSK dan penahanan. Dan kalau boleh diceritakan dan modus operandinya. Modusnya apa dan? Oke, baik. Terkait masalah modus, mohon maaf, biasanya algoritmanya itu sama dengan terlapor itu. Awalnya itu berawal dari korban juga dalam artian pernah mengalami hal yang sama. Pelakunya Pak? Ya, pernah mengalami yang sama dalam artian. Tapi kalau motif dendam itu tidak ada. Cuman dalam artian itu mungkin kalau motifnya itu dari keterangan beliau sendiri itu membuang naas katanya. Sosial dan ibaratnya ya ada ibaratnya ya nafsu. Ada iming-iming kan dikasih Betul, uang. ada iming-iming, ada pressure, ada paksaan bahwa jangan ngomong siapa-siapa. Itu pasti sudah ada dan unsurnya memenuhi di pasal 82. Tindakan kekerasan Pak? Ancaman mungkin? Tindakan kekerasan untuk saat ini tidak ada, cuma ancaman saja, pressure. Ancamannya seperti apa? Secara verbal? Ancamannya seperti apa sih? Ancamannya itu jangan kepada siapa-siapa. Kalau misalkan kepada siapa-siapa, ikam tuntut balik. Dalam artian tuntut balik itu mencemarkan nama baik, gitu loh. Karena korban ini kan sebagai anak-anak di pressure seperti itu pastinya dalam artian takut. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan korban ini tidak berani untuk melapor. Dan pasal yang disangkakan dan Di pasal 82 perlindungan anak. ancaman hukum? Ancaman hukuman 5 tahun, maksimal 15 tahun. dan denda maksimal 5 miliar. 5 miliar. Apakah Pasal ingat ya, pasal tunggal ya. Oke. Karena kalau kita junto-juntokan masalahnya ya memang terkait ini permasalahan anak.
Bapak Ya. bisa dijelaskan ini kan kalau berdasarkan keterangan kan bisa aja Pak berubah-ubah. Ya. Nah, terus bukti apa yang membuat polisi yakin itu ada terjadinya itu? Ya, Bukti-buktinya. ada visum, Ya, apakah ada Enggak. visum? Gini lah, saya jawab. Oke. ya. Ya. Jadi begini rekan-rekan, di tahapan-tahapan penyelidikan atau penyidikan itu sudah pasti ada menetapkan seorang tersangka itu pasti ada tahapnya. Oke. Itu pasti ada dalam artian naik sidik pun ada tahap-tahapannya, memerlukan 2 alat bukti dan ibaratnya kalau untuk visum, Ya. kalau untuk visum kami masih dalam artian mencari mendalami lagi karena siapa tahu ada diduga sodomi. Karena untuk sementara ini ya rekan-rekan, untuk sementara ini cuma yang kami peroleh itu masih dalam pencabulan. Yang pencabulan. Cabulan oral seks atau gimana Dan? Maaf, Dan. Ya. Oral seks apa gimana Dan? Bentuknya gimana? Bentuk cabulnya itu, mohon maaf, minta alat kelamin untuk dimainkan sampai keluar dalam artian Oh, mandi. gitu. Terus dijepit di paha. Oh, gitu. Dijepit di sela-sela pahanya korban. Terus terlapor itu naik di atasnya sampai ibaratnya dalam artian keluar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.